bertentangan dengan keinginan. Lantas siapa yang harus disalahkan jika manusia berlomba-lomba memaksakan kenyataan agar sesuai dengan apa yang diinginkannya? UKM dan lembaga Universitas Sriwijaya dengan bangga mempersembahkan sebuah pementasan lagu dan berjudul Mereka Rasa karya Nina Zani, pimpinan produksi Malita Yudhito, sutradara Nina Zani. Selamat menyaksikan. Ibu Ferdinand Sanjaya, apakah saya bisa menanyakan Anda bagaimana Anda bisa sukses seperti sekarang? Hal yang pertama itu adalah berdoa. Setelah berdoa, kalian bisa sendiri juga dengan olahraga, mencapai dengan meditasi. Saya juga sering melakukan sarapan bersama dengan keluarga saya. Kumpulkan aura-aura positif, itu adalah kunci kesuksesan versi saya. Misalnya ya, pada umumnya karir momen yang sukses mengalami kendala mengatur waktu bersama keluarga. Bagaimana pendapat Anda dengan kedekatan anggota keluarga Sanjaya satu sama lain? Seperti yang saya katakan tadi, saya sering melakukan sarapan bersama dengan keluarga. Untuk kendala waktu, itu sangat mudah sekali diatasi. Saya tinggal menelpon sekretaris saya dan bilang padanya, saya ingin pergi bersama keluarga saya. Karir Ibu sekarang sangat luar biasa ya di Indonesia. Ibu sudah berada di puncak kesuksesan dan juga memiliki keluarga yang harmonis. Bagaimana nih perasaan Ibu? Tentu saja saya sangat bahagia sekali dan bangga kepada keluarga saya, terutama anak-anak saya. Anak saya yang pertama itu Sofia. Dia sangat cerdas. Dia bisa mengatur perusahaan saya di usianya yang muda. Anak saya yang kedua itu Calvin. Calvin ini sangat banyak sekali relasinya. Saya sampai terkejut karena dia mengenal banyak orang lain. Anak saya yang ketiga itu Nadine. Nadine ini sangat sederhana, tapi di balik sederhananya itu, dia ini sangat sayang kepada saya. Mas Sanjaya, apa yang sudah Anda lihat di sepanjang Anda? Banyak sekali yang saya lihat. Hidup itu penuh dengan kejutan. Banyak hal-hal tak terduga yang akan terjadi dalam hidup ini. Harapan-harapan yang kalian inginkan jika tidak tercapai memang akan membuat kekecewaan. Tapi namanya hidup. Siap atau tidak siap, kalian harus siap. Jadi sebelumnya apakah Ibu sudah menyiapkan diri jika Anda akan kehilangan sosok suami Anda?
10 menit lagi aku akan ke sana. Ternyata perayaan ulang tahun ibu kami ini lama sekali. Iya, pesankan saja aku minuman seperti biasanya ya. Iya. Bagaimana dengan buku yang baru dilaunchingkan? Baguslah. Aku sadar jadwal untuk percetakan yang kedua ya. Selamat ulang tahun Ibu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ibu. Selamat ulang tahun. Panjang umur untuk ibu kita. Sehat selalu Ibu. Semoga Ibu bahagia. Cheers. Kami, Nadine, kemari. Sebentar saja. Ayo lagi. Bagaimana perasaan kalian di acara pesta perayaan ulang tahun Ibu Ferdina Sanjaya ini? Wah, tentu saja kita merasa luar biasa ya. Karena perayaan ulang tahun ibu kami hari ini berjalan dengan lancar. Anda bisa lihat sendiri. Wah, terlihat sekali ya kebahagiaan kalian pada malam hari ini. Nah, lalu bagaimana persiapan yang kalian lakukan untuk pesta perayaan ulang tahun Ibu kalian ini? Untuk persiapan, kita telah mempersiapkannya dari 3 bulan yang lalu ya. Mulai dari dekorasi, desain, pernak-pernik, kami persiapkan secara detail. Sebenarnya ada sedikit masalah tentang impor suatu barang, tapi seperti yang Anda lihat, semua bisa teratasi. Pantas sekali ya pesta ini berjalan dengan meriah dan ada banyak sekali tamu undangan yang hadir. Nah, sekarang berikan doa terbaik kalian untuk Ibu Ferdina Sanjaya yang hari ini sedang berulang tahun. Mungkin untuk pertanyaan tadi yang dijawab oleh adik kami, Nadine. Oke, baiklah. Saya harap untuk ulang tahun Ibu pada tahun ini, Ibu bisa semakin sehat dan lekas pulih, dan kami pun bisa berkumpul bersama kembali. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya punya pertanyaan untuk Ibu Ferdina Sanjaya langsung. Bu, apakah seluruh aset keluarga Sanjaya akan diberikan kepada Nadine Lamia Sanjaya? Maaf, ini pertanyaan yang terlalu privasi. Tidak bisa dipublikasi. Apakah keluarga Cukup. fakta ini? Wawancaranya sampai di sini. Saya Anda anak-anak, ayo ikut bibi. Ayo ikut bibi. Ayo. Ibu, apakah benar Nadine juga menerima warisan itu? Tidak bisa seperti itu, Ibu. Ini tidak adil. Nadine itu anak angkat, Ibu. Dia tidak pantas mendapatkan warisan. Aku tidak masalah jika Ibu membagi warisan untukku dan untuk kamu. Tapi Nadine tidak, Bu. Aku tidak bisa menerima itu. Dan satu lagi, meskipun Ibu ingin membagi saham untukku dan untuk kamu, Ibu tidak boleh membaginya sama rata. Kenapa? Bu, kamu itu belum tahu apa-apa tentang perusahaan. Dan seperti yang Ibu tahu, selama ini aku yang mengurus perusahaan kita.
Ibu, tadi aku sudah meletakkan sekeranjang buah di kamar ini. Jangan lupa ibu makan ya. Oh iya, sebenarnya aku tak mau campur, tapi menurutku ini sudah berlebihan. Ibu harus memikirkan lagi keputusan ibu ini. Aku takut saja ini akan menjadi bumerang untuk diri ibu sendiri. Aku sudah mendengar semuanya, Bu. Mungkin itu saja yang mau aku sampaikan. Ibu harus terus jaga kesehatan. Aku permisi dulu. Pemirsa, berita duka datang dari keluarga usaha terkenal Ferdina Sanjaya, pemilik perusahaan Indojaya yang terkenal dengan kedermawanannya ini, dikabarkan meninggal dunia di usia 55 tahun. Banyak yang tidak menyangka sekaligus berduka dengan kabar ini, sehingga berita kematian pemilik perusahaan Indojaya ini menimbulkan banyak pertanyaan. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Apa yang ada di pikiran kalian tentang Ibu Ferdina Sanjaya? Bapak belum pernah mendengar. Ibu adalah pahlawan dan wanita hidup. Ibu adalah wanita luar biasa, Pak. Ibu sangat menyayangi kami sebagai anaknya. Bagaimana kondisi terakhir mendiang? Akhir-akhir ini kondisi ibu saya memang sedang menurun, Pak. Setahu saya, penyakit ibu sering kambuh sekarang. Ibu mengurung diri di kamar dan kesehatan ibu semakin menurun. Kapan terakhir kali kalian bertemu dengan mendiang? Saya memberikannya obat tepat sebelum ibu meninggal. Terakhir, setelah perayaan ulang tahun ibu, saya memberikan sekeranjang buah untuk ibu. Itu saja. 4 hari yang lalu, dan saya juga sedikit berbincang dengan ibu terkait dengan pembangunan perusahaan baru. Apakah kalian memiliki masalah pribadi dengan mendiang? Tentu saja tidak, Pak. Tapi Sofia dan Calvin sepertinya memiliki masalah pribadi. Tidak ada, Pak. Saya dan ibu sangat dekat. Lagi pula, ibu sangat menyayangi saya. Tapi malam itu saya mendengar suara ribut-ribut dari dalam kamar ibu. Sophia membentak ibu kami, Pak. Padahal dia tahu ibu punya penyakit jantung. Saya bahkan jarang berinteraksi dengan ibu. Sebaiknya Bapak mencurigai Nadia.
Dia yang paling banyak menghabiskan waktu dengan ibu. Sofia Melody Sanjay, menurut keterangan saksi mata, pertemuan terakhir Anda dengan mendiang terdengar cukup berisik dengan teriakan yang Anda lontarkan pada mendiang. Apa yang sebenarnya kalian perbincangkan? Itu hanya perbedaan pendapat ketika terjadi pembangunan perusahaan baru, Pak. Menurut saksi mata, perdebatan kalian tidak hanya tentang pembangunan perusahaan, tapi ada beberapa hal terkait warisan. Iya benar. Ibu memang akan memberikan warisannya kepadaku. Warisan itu tidak diberikan kepada Anda, tapi kepada saudari Anda, Nadine Ravina Sanjaya, dan Anda tidak menerima keputusan tersebut. Tentu saja, Pak. Asal Bapak tahu, Nadine itu anak angkat, dan dia tidak berhak atas warisan itu. Calvin Sandrian Sanjaya, apakah benar Anda yang memberikan jeruk bali merah kepada mendiang sebagai buah tangan, namun ternyata kondisi mendiang semakin buruk? Bapak mencurigai saya. Saya memberikan jeruk bali merah untuk ibu karena kata orang, jeruk bali merah itu bagus untuk kesehatan ibu. Itu saja, Pak. Nadine Ravina Sanjaya, Anda adalah orang yang memberikan obat kepada mendiang tepat setelah mendiang mengkonsumsi alkohol. Pertanyaan Bapak sangat menyulitkan saya. Pasti Anda yang membunuh Ferdina Sanjaya. Bapak ini tidak punya logika. Apa untungnya saya membunuh ibu saya sendiri? Pernyataan Bapak itu tidak bisa dibenarkan karena itu terkesan menyulitkan saya. Bagaimana mungkin saya melakukan hal sekecil itu kepada ibu kandung saya sendiri? Saya tidak mungkin menyakiti, apalagi mencelakai orang yang saya sayangi. Saya penasaran, kenapa Bapak tertarik dengan kasus kematian ibu kami? Apakah benar Bapak ini sedang melakukan interogasi atau hanya menyudutkan saya? Mungkin kurang etis bila Bapak bertanya seperti itu di saat kondisi kami sedang berduka. Bapak punya siapa? Tidak bisa Kami juga bisa menuntut dari kalian agar kasus pencemaran dan membahayakan keluarga kami di luar tidak dari bisa kami, seperti Pak. itu, Pak. Menurut hasil investigasi dan data forensik dari laboratorium, Ferdina Sanjaya dinyatakan tewas akibat komplikasi pada jantung. Sudah saya bilang, saya bukan membunuh ibu saya. Siapa yang melaporkan aku berdebat dengan ibu kemarin? Sofia, bukankah kamu masih berdebat dengan ibu? Kamu, aku berdebat dengan ibu, membahas tentang pembangunan perusahaan. Bukan kamu yang tidak pernah peduli dengan ibu. Memangnya kamu pernah mengunjungi ibu tanpa dipanggil? Kamu pernah, Sofia, sekedar berbicara dengan ibu? Tidak pernah, bukan? Jadi, tak usah sok menceramai aku. Kamu yang tidak peduli dengan ibu. Kamu saat pemakaman ibu, bisa-bisanya kamu orang yang pertama kali pulang. Lalu kenapa? Kamu tidak suka? Silakan pergi. Pergi, Sofia. Kamu yang seharusnya pergi. Karena kamu itu tidak pernah peduli dengan ibu. Anak lelaki macam apa yang sibuk dengan dunia sendiri tanpa peduli dengan ibu kandungnya? Sebentar, Sofia. Nadine, kamu kan yang paling sering di rumah. Pasti kamu sering mendengar suara ribut-ribut ketika Sofia datang mengunjungi ibu. Sofia sering membentak ibu kita. Ya, aku sedikit mendengarnya. Dengar semua. Kenapa kalian menyudutkan aku? Bukan kamu saja yang merasa
tersudutkan. Aku juga merasa tersudutkan. Siapa yang menuduhku membawa jeruk batu merah untuk ibu? Padahal aku hanya membawa sekeranjang buah biasa. Itu saja. Kevin, semua orang tahu bahwa di hari ulang tahun ibu hanya kamu yang membawa buah, dan aku melihat dengan mata kepala aku sendiri kamu membawa jeruk bali merah. Nadine, kamu juga melihatnya kan? Cukup. Dari kemarin kalian selalu berlebihan, dia melindungi diri sendiri. Kamu pikir kesaksian kami ini palsu? Nadine, kami sekalinya bicara membuat orang emosi. Emosi karena kalian merasa tersinggung. Kalian kan selalu merekayasa. Setiap kali polisi, wartawan maupun orang terdekat bertanya tentang Ferdinand Sanjaya. Lantas kamu berpikir bahwa keluarga ini hanya menggiring opini seolah-olah hanya bahagia di depan publik saja, begitu? Tidak salah sih Sofia. Kita kan memang tidak pernah aku di rumah maupun di luar. Iya, tapi Kenapa? Kamu nampak ketakutan. Anjungan kita di sini. Lagi pula yang dikatakan kamu itu benar. Kalian selalu sibuk dengan urusan kalian sendiri hingga lupa mengenai kabar tentang ibu. kamu terlalu berlebihan. Jika aku bertanya dan berkata, apa kabar ibu? Bagaimana kondisi kesehatan ibu sekarang? Apa kamu harus tahu? Kalau dibutuhkan menggunakan logika, Nadine ada benarnya. Terlihat bukan siapa sekarang di sini yang berusaha melindungi diri? Walaupun disebutkan di buku bahwa ibu meninggal karena komplikasi, tapi aku tahu kamu Nadine, kamu yang menyebabkan ibu meninggal. Bisa-bisanya kamu memberikan obat kepada ibu, padahal kamu tahu hari itu ibu baru minum alkohol. Apakah kamu sudah gila? Bagaimana mungkin aku bisa sekecil itu melakukan hal itu terhadap ibu yang selama ini merawat dan menyayangiku? Merawat dan menyayangimu karena kamu terus berpura-pura baik di depan ibu agar ibu memberikan warisan kepadamu, kan? Sudahlah Sofia. Sedari tadi kau mengungkit-ungkit terus tentang kematian ibu. Kita ini masih dalam keadaan berduka. Calvin, sekarang kamu telah berpihak pada adik kesayanganmu itu. Dia yang menyebabkan ibu meninggal. Kalau membahas tentang penyebab ibu meninggal, kau juga menjadi penyebab ibu meninggal, Sofia. Di malam itu, kau membentak-bentak ibu kan? Padahal kau tahu, ibu kita punya penyakit jantung. Aku menerima semuanya, Sofia. Aku membentak-bentak ibu karena aku ingin meluruskan kesalahan bahwa warisan itu hanya hak kita berdua, hakku dan hakmu, Calvin. Anak jalan seperti Nadine tidak pantas mendapatkan warisan itu. Dan kamu bilang apa tadi? Aku terlibat dalam kasus kematian ibu. Bukankah kamu yang lebih mencurigakan dalam kasus kematian ibu? Kamu memberikan ibu jeruk bali merah, padahal kamu tahu ibu baru saja mengonsumsi obat. Bagaimana aku tahu kalau jeruk bali merah tidak boleh dikonsumsi ibu setelah ibu minum obat, Sofia? Aku tidak tahu. Wajar kamu tidak tahu. Kamu memang tidak pernah peduli dengan ibu, kan? Sudahlah, kita membahas tentangnya lagi. Hentikan, kamu bilang. Hentikan anak kamu bisa mengurus semuanya, memiliki semua kewarisan ibu, seperti itu. Iya, kira-kira kamu masih mau mengambil warisan itu? Memangnya kamu pantas, Nadine? Kamu tidak pantas. Lagi pula, Nak, untuk apa kamu memegang uang itu? Memangnya kamu paham mengelola warisan sebanyak itu? Pasti ujung-ujungnya kamu donasikan kepada panti asuhan tempat kamu tinggal dulu, kan? Kenapa kalian semua tiba-tiba membahas tentang warisan? Karena kan sudah jelas, ibu menyerahkan semuanya kepadamu. Kamu ini benar-benar tidak tahu ya, Nadine? Begini saja, Nak.
Serahkan saja warisan itu kepada kakakmu ini. Ini persoalan bisnis. Kamu tidak akan paham. Mau dijelaskan bagaimanapun. Pikiranmu tidak akan sampai. Tapi ibu kan sudah memberikannya kepadaku. Kenapa kalian semua masih ingin mengambilnya dariku? Walaupun surat wasiat ibu belum turun dari pengacara pribadinya, tapi faktanya aku tetap berhak untuk semua itu. Kamu benar-benar orang yang tidak tahu dirinya, Nani. Aku jadi penasaran. Kenapa ibu bisa mengangkat anak kurang ajar sepertimu? Sofia, ibu kita kan orang baik. Ya jadi wajar saja. Ibu mengangkat anak dari jalanan seperti dia. Aku curiga. Apa selama ini kamu cuci otak ibu? Mungkin saja Nadine memasang wajah yang polos di depan ibu dan menjelek-jelekan kita, Sofia, agar dia mendapatkan semua harta warisan dari ibu. Terserah kalian mau berkata apa, tapi kata-kata kalian ini tidak akan mengubah keputusan yang telah dibuat. Sekarang kamu telah menunjukkan sifat burukmu yang selama ini kamu tutup di depan ibu. Dasar wanita munafik. Sekarang siapa yang munafik? Aku apa kalian? Kalian yang selalu memanipulasi keadaan di berita. Kalian yang selalu bertindak seolah-olah dari keluarga yang harmonis dan anak yang patuh. Padahal kenyataannya, kalian saling menjatuhkan satu sama lain. Lihatlah anak ini, Sofia. Ketika dia tahu dia berhak atas semua warisan ibu, sifat angkuhnya mulai keluar. Ternyata benar ya kata orang-orang. Anak dengan latar belakang orang tua yang tidak jelas memang tidak tahu etika dan tidak tahu balas budi. Kamu pasti sama seperti ibumu. Wajar saja. Ayah kandungmu dahulu meninggalkan ibumu kan? Jangan pernah berkata seperti itu lagi, Sofia. Karena ibumu tidak seburuk yang kau pikirkan. Kenapa? Bukankah semua orang telah tahu bahwa ibumu adalah wanita yang tidak benar? Dan kamu akan diwariskan oleh sifat-sifat yang menjijikan itu. Hingga kamu merayu ibu agar ibu memberikan warisannya kepadamu kan? Hanya karena harta, kamu tega mendukung maksud ibu. Ibu pasti sedih di atas anak. Lalu kenapa ibu memberikan warisan kepada anak jalanan sepertimu? Ada aku di sini. Aku anak kandung yang lebih berhak atas warisan itu. Non, Den, ada apa ini? Kenapa kalian ribut? Bukan urusanmu, Bi. Tapi Non, Sudahlah, Bi. Ini urusan kami. Bibi tak usah ikut campur. seharusnya kalian sadar kalau bukan karena aku dan Bibi, tidak akan ada yang menjaga ibu. Kapan terakhir kali kalian berbicara dengan ibu tanpa diiming-imingi hartanya? Hingga ibu telah tiada pun, kalian masih meributkan keputusannya. Cukup ya. Sepertinya memang sudah saatnya saya mengatakan hal penting kepada kalian. Hal penting apa, Bi? Langsung sampaikan saja. Paling hanya sekedar aku mengundurkan diri karena nyonya tidak ada lagi di rumah ini. Seperti itu. Bukan, Non. Ada hal yang lebih penting daripada itu. Apa? Apa yang lebih penting dari hal ini? Sebenarnya Nadine adalah anak kandung dari ayah kalian. Nadine, anak kandung ayah kamu. Maksudnya apa, Bi? Benar, Den. Nadine adalah anak kandung dari ayah kalian. Memangnya Bibi punya bukti apa? Hingga bisa berkata seperti itu. Bibi jangan mengada-ngada. Jika Non dan Aden tidak percaya, saya punya buktinya. Mana buktinya? Sebentar. Calvin, ada apa dengan Bibi? Aku juga tidak tahu, Sofia. Kita tunggu saja apa yang akan dibawakan oleh Bibi. Tidak suka seperti itu. Sebenarnya saya tidak ingin mengatakan ini kepada kalian. Tapi karena saya tahu akan ada banyak hal yang akan terjadi dan kalian akan terus-menerus salah paham. Oleh sebab itu, saya akan memberikan bukti tes DNA-nya. Tes DNA?
Kemana? Serahkan kepada saya. Biar saya cek. Bibi kira Bibi bisa menurut saya. Ini bohong. Itu masih bohong. Bi, coba Bibi jelaskan apa maksud dari surat itu. Jelaskan. Ayah dan ibu kalian memang sudah tidak akur dari dulu. Ada banyak permasalahan yang terjadi di antara mereka. Salah satunya karena adanya wanita lain. Karena tidak terima, ibu kalian membunuh wanita itu. Dan yang harus kalian tahu, wanita yang dia bunuh adalah ibu Nadim. Bohong. Bibi berbohong kan? Sudahlah, Bi. Ini tidak lucu. Bibi mengarang cerita. Untuk apa saya mengarang cerita? Untuk apa? Saya sudah merawat kalian dari kecil. Bahkan saya rela mati untuk kalian. Jadi, ibu yang merencanakan kecelakaan itu? Tapi Bi, ibu kami tidak mungkin membunuh ibunya Nadim. Tapi itulah kenyataannya. Dan sudah seharusnya kalian tahu. Tidak. Ini bohong. Ini masih bohong, Bi. Saya tidak berbohong, Ma. Wajar saja. Ibu memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri. Ibu memberikanku rumah untuk berpulang. Ibu bahkan menghinaku ketika Sofia dan Calvin menyurutkanku, Bi. Selama ini aku bertanya-tanya, mengapa ibu melakukan semua itu kepadaku? Aku telah membuktikan ketulusannya. Ternyata ibu melakukan semua itu hanya untuk menutupi kejahatan yang telah ia buat terhadap ibuku. Ini bohong, Bi. Tolong Ibu katakan. Tolong Ibu katakan sekali lagi. Ini semua bohong kan, Bi? Tapi itu memang kebenarannya, Ma. Ini sudah dipercaya. Ibu kami tidak mungkin sejahat itu, Bi. Ini tidak mungkin. Non, sudahlah, Non. Non Nadine. Sudahlah, Non. Sudahlah. Nadine, sudah. Mereka semua sudah pergi dari sini. Berdirilah. Bodoh. Mudah sekali mereka tertipu. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau masih bisa dibodohi? Merasa pintar. Tapi sudah itu ditipu.
Nadine. Rasanya ada yang kurang. Di dapur ada 9 kan? Kalau mau diantarkan sekalian. Tapi ini untuk terakhir kalinya ya. Iya, Bi. Iya. Gini, Terima kasih, Bi. Kau jahat sekali. Nadine sekali. tapi Nadine, dari awal kita sudah bersama-sama untuk merebut harta kekayaan. Lalu, apa rencana selanjutnya? Rencana selanjutnya tentu saja aku akan keliling ke beberapa tempat, termasuk pemahamanmu. Apa yang kau lakukan di minumanku, Nadine? Tentu saja kamu sudah tahu. Bibi. Dari awal kita sudah bersama-sama, Nadine. Dan akhirnya pun kita akan bersama-sama. Bibimu itu terlalu jauh, Bi. Tabirmu itu. Ya, sebagai seorang pelayan. Di dalam kebaikan
Sanjaya. Tadinya saya ingin menyampaikan tentang isi surat wasiat yang telah dituliskan oleh mendiang. Tapi melihat keadaan saat ini, tidak mungkin saya menyampaikannya sekarang. Maaf sebelumnya, pemegang warisan terbesar di rumah ini, Nadine Lavina Sanjaya, baru saja meninggal dunia. Pemegang warisan terbesar? Iya, Sebentar. Tapi dalam isi surat wasiat yang dituliskan oleh Ibu Ferdina Sanjaya bahwa semua anaknya mendapat bagian warisan yang sama rata. sama rata.